Halo semua, selamat siang, selamat malam, pagi dan sore dimanapun kalian berada. Di sini kami ingin menjelaskan tentang matematika diskri permutasi dan kombinasi. Di sini ada Aril, Alfian, dan Dani. Kami ingin mengajak teman-teman untuk memahami dua konsep penting dalam matematika, yaitu permutasi dan kombinasi. Mungkin istilah ini sudah tidak asing lagi, tapi seringkali perbedaannya masih agak membingungkan. Nah, mari kita coba bedah bersama agar lebih jelas. Jadi, permutasi dan kombinasi ini adalah alat penting yang kita gunakan untuk menghitung berbagai kemungkinan atau cara yang bisa terjadi dari suatu kejadian atau pilihan. Perbedaan utama dan yang paling krusial di antara keduanya terletak pada satu hal, penting atau tidaknya sebuah urutan dalam perhitungan tersebut. Kita mulai dulu dengan yang pertama, yaitu permutasi. Anggap saja permutasi ini sebagai cara kita menghitung ada berapa banyak susunan berbeda yang bisa kita bentuk dari sekelompok objek atau anggota, di mana dalam penyusunan ini urutan setiap objek atau anggota itu dianggap sangat penting dan spesifik. Jadi, posisi atau penempatan setiap elemen itu sangat diperhitungkan. Setiap ada perubahan posisi, meskipun hanya menukar tempat dua elemen saja, itu akan dianggap sebagai sebuah hasil atau susunan yang benar-benar baru, karena urutannya sudah berubah. Contoh klasiknya yang sering dipakai agar mudah membayangkannya. Saat kita menentukan siapa yang menjadi juara satu, juara dua, dan juara tiga dari tiga orang teman kita, misalnya namanya Ani, Budi, dan Citra, yang baru saja selesai mengikuti lomba lari. Susunan di mana Ani menjadi juara satu, Budi juara dua, dan Citra juara tiga tentu saja punya makna dan hasil yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan susunan Citra yang juara satu, Budi juara dua, dan Ani juara tiga, three-peat. Betul kan? Meskipun orang yang terlibat dalam kedua susunan itu tetap sama, yaitu Ani, Budi, dan Citra, hasil akhirnya berbeda secara signifikan. Siapa yang dapat medali emas, siapa yang dapat perak, atau perunggu, itu jelas merupakan hasil yang berbeda dan penting. Nah, karena urutannya sangat penting inilah, kedua susunan yang berbeda tadi dihitung sebagai dua kemungkinan permutasi yang terpisah. Permutasi ini sering sekali kita gunakan saat kita berurusan dengan hal-hal seperti penentuan peringkat, penyusunan jadwal acara yang urutannya harus tepat, pembuatan kode PIN atau kata sandi karena urutan angka hurufnya penting, atau saat mengatur tempat duduk yang sudah diberi nomor spesifik, intinya sangat jelas. Jika urutan itu krusial dan bisa mengubah esensi dari hasilnya, maka kita sedang berbicara tentang permutasi. Selanjutnya, mari kita pahami konsep yang kedua, yaitu kombinasi. Nah, kalau kombinasi ini bisa dibilang merupakan kebalikan dari permutasi dalam hal urutan. Dalam perhitungan kombinasi, urutan sama sekali tidak dianggap penting. Kombinasi lebih fokus pada cara memilih beberapa item atau anggota dari suatu kelompok yang lebih besar, di mana yang terpenting adalah kelompok hasil akhir yang terbentuk itu sendiri, yaitu siapa saja atau apa saja yang terpilih menjadi anggota kelompok tersebut, tanpa kita perlu mempedulikan sama sekali bagaimana urutan pemilihannya tadi. Kita bisa pakai lagi contoh teman-teman kita tadi, Ani, Budi, dan Citra. Tapi kali ini tujuannya bukan untuk menentukan siapa yang juara. Misalnya, kita hanya ingin memilih dua orang dari mereka bertiga untuk membentuk sebuah tim proyek kecil. Coba kita pikirkan, jika kita memilih Ani terlebih dahulu baru kemudian Budi, apakah tim yang terbentuk akan berbeda jika kita memilih Budi terlebih dahulu baru kemudian Ani? Tentu saja tidak, kan? Tim yang terbentuk akan tetap sama persis. Anggotanya adalah Ani dan Budi. Siapa yang kita sebut atau pilih pertama kali tidak mengubah komposisi atau keanggotaan dari tim tersebut sama sekali. Karena urutan tidak penting inilah, proses memilih Ani, Budi hanya dihitung sebagai satu cara kombinasi saja. Kombinasi sering kita gunakan dalam banyak situasi, seperti saat kita membentuk sebuah kelompok kerja, memilih anggota untuk sebuah komite atau panitia, menentukan sebuah tim, misalnya tim basket dari sekumpulan pemain, memilih beberapa jenis makanan dari daftar menu tanpa peduli urutan saat memesannya, atau saat mengambil sampel acak dari suatu populasi dalam penelitian. Yang penting adalah hasil akhir kelompoknya, bukan bagaimana proses atau urutan pemilihannya. Jadi, bagaimana cara cepat dan mudah untuk membedakannya saat kita dihadapkan pada sebuah soal atau situasi nyata? Coba selalu tanyakan pada diri sendiri. Pertanyaan kunci ini, apakah urutan dalam masalah yang sedang saya hadapi ini penting? Apakah jika saya mengubah urutannya, hasilnya akan dianggap sebagai sesuatu yang berbeda secara fundamental? Jika jawabannya adalah ya, maka kita harus menggunakan perhitungan permutasi. Tapi, jika jawabannya adalah tidak, maka yang lebih tepat kita gunakan adalah perhitungan kombinasi. Memahami perbedaan mendasar ini benar-benar sangat membantu, tidak hanya dalam pelajaran matematika,
tapi juga dalam memecahkan berbagai masalah perhitungan dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun dalam berbagai bidang studi lainnya. Semoga penjelasan ini semakin memperjelas ya.